Hai hai, kembali lagi bersama Ali di sini. Kali ini Ali akan membahas film yang pastinya bikin Anda terhibur. Film ini bergenre drama komedi, mengisahkan tentang lika-liku asmara dua sejoli, Udan dan Mendung. Udan adalah mahasiswa tingkat akhir yang sangat terobsesi dengan musik. Obsesinya itu tanpa sadar telah membuat Udan menjadi pribadi yang idealis dan keras kepala. Sampai suatu hari, ia bertemu dan jatuh cinta dengan Mendung. Mendung digambarkan sebagai perempuan cerdas yang memiliki impian menjadi seorang wanita karir dan berjiwa independen. Hubungan dua sejoli ini memiliki impian yang bertolak belakang. Dari situ muncullah konflik-konflik yang memaksa mereka untuk memilih antara cinta dan karirnya. Kira-kira apa yang terjadi pada Udan dan Mendung? Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Cerita berfokus tepatnya di Jogja, diperlihatkan konser yang diadakan. Di ruang tunggu, diperkenalkan pemuda bernama Awan. Awan ini adalah sahabat dekat dari Udan. Di situ diperlihatkan Awan yang mencoba menghubungi Udan karena Udan akan menjadi personel pengganti dari penyanyi bernama Mas Kukuh. Mas Kukuh ini adalah pencipta sekaligus penyanyi dari lagu Mendung Tanpa Udan yang menjadi judul film ini. Jadi kita harus telepon mas, setelet ya. Di luar, Udan yang terburu-buru tidak sengaja menabrak dua cewek cantik sekaligus istimewa seperti Jogja bernama Petri dan Mendung. Udan yang terburu-buru pun langsung meminta maaf dan pergi meninggalkan Mendung dan Petri. Walaupun di situ, Petri masih marah-marah dan ditenangkan oleh Mendung. Udan pun tiba di ruangan tunggu dan dimarah-marahi oleh Mas Kukuh karena ia telat datang. Tidak lama, presenter acara konser itu menghampirinya dan menyuruh mereka untuk lekas naik ke panggung. Giliranmu ya sket mau. Ayo kita. Di situ, akhirnya Mendung dan Petri tahu bahwa cowok yang menabraknya tadi adalah gitaris pengganti dari Mas Kukuh. Di akhir acara, Awan menegur Udan karena Udan selalu telat dalam semua situasi. Di situ, Awan dan Udan tidak sengaja bertemu dengan Petri dan Mendung. Petri dan Mendung langsung mendatangi mereka sebab ulah Udan tadi. Udan malah kepedean menganggap bahwa Petri dan Mendung ingin meminta foto padanya. Mendengar itu, Petri langsung marah-marah. Tapi untungnya, di situ ada Mendung yang menenangkannya. Melihat permasalahan itu, Awan langsung menengahi mereka sampai akhirnya mereka berbaikan. Dan di sanalah akhirnya mereka saling berkenalan. Karena kejadian tadi akhirnya membuat Mendung dan Udan semakin dekat. Selayaknya sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Namun tanpa kata jadian, karena mereka percaya bahwa kata jadian hanya untuk cintanya anak remaja, sedangkan mereka sudah cukup dewasa. Mereka melewati hari-harinya dengan bahagia. Mereka mampir ke toko baju. Di sana, Udan menunjukkan daster ke Mendung dan berkata bahwa daster kalau dipakai cewek itu terlihat sederhana dan cantik dan juga terlihat adem. Di situ Udan mengambil sarung dan Mendung menanyakan buat apa sarung itu. Udan pun menjawab bahwa untuk sholat dan memanjatkan doa. Ya Tuhan, semoga Mendung menjadi ibu dari anak-anakku. Dilihat-lihat hubungan mereka ini sangat romantis ya friend. Tapi mereka nggak jadi beli karena uang Udan pas-pasan dan berjanji jika nanti lagu ciptaan Udan laku, ia akan menuruti semua keinginan Mendung. Nih, mau pakai uang gue? Enggak. Masa Udan dibayarin sudah ada yang laku? Kamu mau minta apa aja, aku beliin.
Sepulangnya dari toko baju, mereka mampir untuk mencari makan. Di sana Mendung menanyakan tentang kuliah Udan, dan Udan pun menjawab bahwa ia sebenarnya tidak suka kuliah, dan dia kuliah cuma untuk menjalankan wasiat dari almarhum ayahnya. Udan berkata bahwa cita-citanya itu simpel, ia ingin hidup dari musik menjadi musisi, dan terpenting, hidup dengan Mendung, punya rumah sederhana dan bahagia bersama anak-anak mereka. Cita-citaku sederhana. Main musik, menjadi musisi. Yang terpenting punya rumah sederhana sama anak-anak kita nanti. Udan pun juga menanyakan cita-cita Mendung. Di situ, Mendung menjawab bahwa ia ingin menjadi wanita karir dan mempunyai perusahaan kosmetiknya sendiri. Di situ, Mendung menasihati Udan untuk menyelesaikan kuliahnya dahulu, baru mengejar yang Udan inginkan, yaitu menjadi musisi hebat. Udan meminta Mendung untuk selalu menemaninya melewati suka dan duka bersama. Tidak lama, datanglah dua pengamen anak-anak. Udan langsung menanyakan apakah mereka sudah makan apa belum dan mentraktir mereka berdua. Melihat kebaikan Udan, Mendung pun menjadi semakin kesemsem. Sepulangnya di kos, Petri menunjukkan bahwa salah satu perusahaan kosmetik di Jakarta membuka lowongan pekerjaan. Di situ, Petri mengajak Mendung untuk segera melamar agar di saat mereka lulus, mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Namun ternyata, Mendung menolaknya dan ingin menunda sampai tahun depan karena dia belum siap untuk meninggalkan Udan sendiri di Jogja. Tahun depan. Plan kita dari dulu loh esok kerja di sini. Mimpi kamu. Iya, Pe. Neng kayak aku belum siap ninggalin Jogja. Mendengar itu, Petri memarahi Mendung karena ia terlalu mementingkan Udan. Karena di mata Petri, Udan hanyalah laki-laki yang tidak bisa bertanggung jawab dan tidak bisa diandalkan. Mendengar itu, Mendung langsung membantahnya karena dia percaya bahwa Udan bisa berubah. Dan Mendung akan mendukung Udan sampai Udan menjadi sukses. Dan karena Mendung sudah berjanji akan menemaninya. Di situ akhirnya Petri pun mengalah. Tapi Petri tetap akan berangkat ke Jakarta saat sudah lulus. Cinta memang membutakan seperti Mendung yang rela menunda untuk ke Jakarta demi untuk menemani Udan di Jogja. Ya, walaupun seperti biasa, seiringnya perjalanan waktu, hubungan Udan dan Mendung selalu diselimuti oleh pertengkaran, perdebatan yang berujung baikan dan berulang. Saat kelulusan Mendung, Udan telah datang ke sana. Udan sedang sibuk untuk mengerjakan lagunya. Di situ Mendung menjadi kecewa kepada Udan karena selalu telat dalam semua hal, dan Mendung menganggap bahwa Udan hanya mementingkan dirinya sendiri. Di situ Mendung berkata bahwa dia sudah capek dengan kelakuan Udan. Kamu marah ya? Ngerapiin lagu Mendung. Aku begadang sampai subuh. Karena itu penting banget. Penting lah. Yang penting apa kue teko. Saat di kos, Awan memberitahu Udan bahwa sebentar lagi Mendung akan berulang tahun dan menyuruh Udan untuk memberikan kado kepada Mendung. Weling toh. Mendung sebentar lagi ulang tahun. Yo eling lah. Tidak lama, datanglah ibu kos yang membawa anak baru yang akan tinggal bersama mereka. Ibu kos pun mulai mengenalkan penghuni baru itu yang bernama Kartolo. Ya, iki. So, kenalan. Kartolo. Siap kok. Itu baru aman. Di situ, Udan bingung karena uangnya pas-pasan untuk membelikan kado untuk Mendung. Di situ Awan mengajak Mendung untuk bekerja bersamanya di tempat omnya. Namun, Udan menolaknya karena dia tetap teguh dengan cita-citanya yang dianggapnya akan bisa membawa ia sukses. Maksudku kerja sing fix. Orang kepikiran aku jadi pegawai kantoran yang nerima ure terus kayak gitu terus. Di lain hari, Udan datang ke bengkel karena motornya rusak. Di situ, pemilik bengkel itu bernama Mas Jos memberitahukan bahwa biaya perbaikan motor Udan kira-kira sebesar 250.000.
Mendengar itu, Udan langsung meminta kasbon karena uangnya habis untuk memberikan kado untuk Mendung dan untuk bayar kos. Namun di situ, Mas Jos langsung menolaknya. Habis dibayar kos, pas-pasan duit. Sing ulang tahun sopo, sing meniduri kos sopo. Kamu, yo ra iso. Bonsek ya. Tidak lama, Udan mendapatkan telepon dari Mas Tommy yang mengabarkan bahwa lagu yang dimilikinya diminati oleh salah satu artis dan menyuruhnya untuk ke studio besok lusa. Payu aku bakal bertemu musisi hebat. Besoknya diperlihatkan Mendung yang di kafe untuk menunggu Udan karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Di sisi lain, Udan masih di studio Mas Tommy menunggu orang yang akan membeli lagunya. Kembali ke restoran, Mendung yang menunggu Udan terlalu lama sudah terlihat sangat jenuh. Di studio, Mas Tommy memberitahu Udan bahwa lagunya sangat diminati. Tapi Mas Tommy memberitahu bahwa lagu milik Udan dirubah aransemennya menjadi koplo. Mendengar itu, Udan pun terang-terangan menolaknya. Dia marah karena lagu yang ia ciptakan dengan susah payah akan diubah menjadi koplo dan tidak sesuai dengan fashion musiknya. Udan masih kukuh dengan pendiriannya yang dia rasa itu benar. Udan pun langsung bergegas pergi dari situ. Yang bikin karya pakai hati. Dan saya bikin Mas Tommy tahu ya. Saya tidak akan meninggalkan karya saya yang bukan karakter saya. Jangan terlalu idealis. Di sisi lain, Udan mendatangi Mendung ke kosnya. Ia memberikan kado dan meminta maaf kepada Mendung karena dia telah datang lagi. Di sana terjadilah perdebatan hebat dan akhirnya membuat Mendung memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Udan. Diri, dot aku cuma ada dirimu. Semuanya kamu anggap bener tuh. Wes tak bela-belain gue dan ke keluarga aku dan. Mendung, buka Mendung. Mendung. Di kosnya, Udan yang galau pun tidak keluar dari kamarnya dan mengurung diri. Tidak lama, datanglah Awan ke sana dan memberitahu bahwa nanti malam Mendung akan berangkat ke Jakarta. Rasa ngimpi tadi superstar. Yang mental cocok gampang. Engkau bengi Mendung budal yang Jakarta. Mendengar itu, Udan pun langsung bergegas menuju ke kos Mendung karena dia tidak ingin kehilangan Mendung. Cepet, iki delok entes mentok iki lho. Aku nggak mau kehilangan Mendung Sesampainya di kos Mendung, Udan mencoba menyegah Mendung untuk berangkat ke Jakarta. Namun Mendung yang sudah capek dengan semua sikap Udan tetap kukuh berangkat dan tidak memperdulikan Udan. Dua minggu berlalu setelah Mendung di Jakarta. Mendung pun diterima bekerja di kantor Petri bekerja, sedangkan kehidupan Udan di Jogja masih tertatih dan bingung untuk menata kehidupannya yang entah akan ia mulai dari mana. Di perusahaan Mendung pun melanjutkan kehidupan barunya di Jakarta. Aku masih tertatih dan bingung untuk menata kehidupanku. Malamnya, Udan curhat ke Awan. Di situ, Awan menasihati Udan untuk jangan menyepelekan orang, dan Awan menambahkan bahwa Udan harus bisa untuk merubah sikapnya yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Marah banget karo aku. Dan rumono nyepeleke. Ono masane. Di situ, Awan memberitahu bahwa ia akan berangkat ke Bandung kerja di kantor milik omnya. Di situ Awan meminta ke Udan untuk mulai menata hidupnya kembali dan jangan larut dengan masa lalu. Konco cita-citamu kan emang pengen jadi kerja kantoran. Kowe janji karo aku yo. Baktonen urip. Di Jakarta, kehidupan Mendung berubah drastis. Ia menjadi wanita karir seperti yang ia cita-citakan dahulu. Di Jogja, Udan yang telah ditinggal Awan ke Bandung akhirnya memutuskan untuk sedikit demi sedikit menata hidupnya kembali. Ia mulai mengerjakan skripsi yang selalu ia tunda-tunda dari dulu karena sibuk mengejar karirnya menjadi musisi. Gitarmu model. Dan di sisi lain, Mendung sudah move on dan membuka hatinya kembali untuk orang baru. Pria itu bernama Will, anak pemilik perusahaan tempat Mendung bekerja.
perusahaan kita. Beliau juga nantinya akan membantu kita dalam business development. Saya Will, mohon kerjasamanya. Kenalkan, ini Mendung. Dia yang akan membantu Bapak. Suatu hari di Jakarta, Awan mampir untuk menemui Mendung dan Fitri. Di situ akhirnya Awan tahu bahwa Mendung sudah menemukan orang baru dan sudah move on dari masa lalunya, yaitu Udan. Sesuai schedule kantorku sih minggu ini, Wan. Sayang. Kamu di mana? Ya, aku di dalam, masuk aja. Ya. Di Jogja, Udan melihat sosmed Mendung yang berpegangan tangan dengan seseorang. Udan langsung menghubungi Awan menanyakan foto itu. Di situ Awan memberitahu bahwa Mendung sudah berubah drastis dan menasihati Udan untuk move on dan fokus dengan menata hidupnya sendiri. Ya takok lah, basa-basi. Tente, luwih ayu, luwih pinter. Peranku, wes fokus wae lah nata uripmu. Akhirnya, Udan mulai menata hidupnya. Ia memutuskan untuk melamar pekerjaan menjadi kurir paket. Udan pun menjalani kehidupan barunya dimulai dari sekarang. Di bengkel Mas Jos, Karto tidak sengaja menemukan flash disk milik Udan yang terjatuh. Ayo. Iya, jatuh bentar. Apaan nih? Flash disk? Punya siapa tuh? Suatu hari, Udan tidak sengaja melihat alamat paket yang tertuju ke Mendung. Di situ akhirnya, Udan memutuskan untuk mengantarkan paket itu demi untuk bisa bertemu dengan Mendung yang berada di Jogja. Dan disitulah akhirnya Mendung dan Udan bertemu kembali setelah hampir setahun mereka berpisah. Keesokannya Udan mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka kembali. Namun di situ Mendung menolaknya dan beralasan bahwa ia banyak pekerjaan dan bergegas pergi meninggalkan Udan. Besoknya lagi, Udan yang tidak menyerah mendatangi Mendung kembali. Tapi kali ini Udan beralasan meminta Mendung untuk menemaninya untuk membelikan kado ulang tahun untuk ibunya. Dan akhirnya kali ini Mendung mau untuk menemani Udan. Mereka pun berkeliling Jogja, mengenang tempat-tempat yang dahulu pernah mereka datangi berdua, namun dengan versi yang berbeda. Di kesempatan itu, Udan mengajak ke tempat dahulu mereka janjian dan meminta maaf dengan sikapnya dahulu yang berkali-kali mengecewakan Mendung. Di situ Udan meminta untuk mereka bisa bersama seperti dahulu. Namun sebelum Mendung menjawab, ia mendapatkan telepon dari Will yang datang ke Jogja dengan Fitri untuk bertemu dengan Mendung. Rice, kamu ke depan kosan kamu sekarang? Aku lagi ada di rumah, Will. Oh gitu. Tunggu. Kamu di Jogja? Iya dok. Kok Kapi jalan tuh? Mendung pun langsung bergegas pergi dan memperingati untuk mereka jangan bertemu kembali. Kamu kenapa dong? Harus Yang ngantar. Gak usah. Udah pesan taksi online barusan. Loh, tapi Dan enak. aku nggak tahu kalau aku kesini. Ya kan kalau aku kasih tahu namanya bukan. Halo. Mau karo Udan. Aku gue ngancani deh kali karo ibu-ibu. Itu tok. Di bengkel, Mas Jos menasehati Udan untuk move on dan melupakan Mendung dan fokus dengan memperbaiki kehidupannya sendiri. Kok yo move on. Mendungi lah yo wet skin. Ya mesti pria-pria pada waiting list toh. Sadar. Wikan memang Saat di restoran, ternyata Will sudah tahu bahwa kemarin Mendung bertemu dengan Udan. Tapi di situ Will tidak marah dan mengerti apa yang dilakukan Mendung. Dan di situ Will memutuskan untuk kembali ke Jakarta terlebih dahulu karena ada sedikit pekerjaan yang harus ia selesaikan. Kemarin kamu ketemu. Maaf ya, semalam aku nggak sengaja. Jelasin dulu ya. Malamnya saat Udan ke rumah Mendung, ia tidak sengaja melihat Awan di sana. Udan yang tipikal orang yang gampang emosi pun langsung mengejar Awan karena ia berpikir bahwa Awan telah merebut Mendung darinya. Manganku lho. Tapi gue tegel mangan konco.
Moro-moro teko ning Jogja terus nggone Melihat itu, akhirnya Mendung memberitahu semuanya bahwa dia sudah memiliki pacar bernama Will. Dan kemarin saat Mendung bergegas pergi meninggalkan Udan, adalah Will pacarnya datang ke Jogja untuk menemuinya. Karena ada perasaan orang lain yang aku jaga. apa? Terus penawan. Gue perasaan iso. Udan yang kecewa juga berpengaruh dalam pekerjaannya dan akhirnya membuat Udan dipecat dari pekerjaannya. Mbok pecat ki lho aku ani. Apa slow kau lek slow. Oke. Karena merasa dirinya sangat kacau, akhirnya Udan pulang ke rumahnya untuk menenangkan dirinya. Masya Allah. Kamu kenapa, Nak? Kamu demam? Masuk sini. Tidak lama datanglah Awan ke sana. Di situ Udan meminta maaf kepada Awan karena kejadian salah paham kemarin. Di sana Udan meminta kepada Awan untuk mempertemukannya dengan Mendung untuk terakhir kalinya, untuk memberikan kado ulang tahun yang setahun lalu belum sempat ia berikan karena Mendung yang sudah terlanjur kecewa dengan Udan. Aku golek kowe ngono mrene, Bu. Wan, Dan di situ hubungan mereka baikan walaupun mereka sudah tidak bisa bersama kembali. Tidak lama diperlihatkan Mendung yang dilamar oleh Will, dan tidak disangka-sangka Udan datang ke acara itu sebagai teman, bukan sebagai pasangan. Tidak lama, Udan mendapatkan telepon dari Mas Tommy yang mengabarkan bahwa lagunya yaitu Mendung Tanpa Udan yang diupload ke YouTube viral dan banyak yang mengapresiasi lagu dari Udan. Tapi Udan merasa bahwa dia tidak melakukan itu dan ternyata Kartolo lah yang mengupload lagu Udan karena ia tidak sengaja menemukan flashdisk Udan. Dan berakhirlah alur cerita ini dengan Udan yang sukses menjadi pencipta lagu dengan lagunya yaitu Mendung Tanpa Udan. Udah pernah coba untuk balikan dengan mantan belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Mungkin itu kata-kata yang tepat untuk kisah Mendung dan Udan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ali pamit undur diri dan ciao.